Iblis adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia merasa sangat sempurna dan lebih unggul dari manusia. Karena kesombongannya, akhirnya iblis pun dilaknat oleh Allah. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW pergi ke masjid, dan ketika tiba di depan masjid, dia bingung kenapa ada seorang iblis yang sedang berdiri di depan pintu. Nabi Muhammad waktu itu berkata, "Wahai iblis, kenapa kamu berdiri di depan pintu masjid?" Dan iblis itu berkata, "Aku ingin mengganggu orang yang sedang sholat tersebut, tapi aku begitu takut kepada orang yang sedang tidur tapi berilmu tersebut." Bayangkan guys, dari kejadian tersebut bagaimana ilmu melindungi kita. Bahkan iblis pun takut kepada ilmu, bukan kepada kita. Dari dua orang tersebut, yang pertama dia sedang sholat tapi dia tidak menggunakan ilmu dalam sholat, bagaimana khusyuknya, bagaimana bacaannya yang benar, bagaimana hati menerjemahkan dari setiap bacaan. Lalu kenapa iblis begitu takut kepada orang yang berilmu tapi dia sedang tidur? Karena apa? Karena orang itu tidur dengan ilmunya, dengan cara yang diajarkan oleh Allah. Misalnya harus mereng ke kanan, diawali dengan membaca doa, diawali dengan mencuci kaki atau berwudu. Bahkan waktu tidurnya jam berapa, harus berapa jam, sudah ada ilmunya. Makanya ketika orang berilmu itu tidur, itu pun masih bernilai ibadah dan ditakuti oleh iblis. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam, waktu ditanya dia apakah akan memilih ilmu atau kekuasaan, Nabi Sulaiman berkata dan menjawab bahwa dia lebih memilih ilmu. Karena dengan adanya ilmu dia akan menjadi penguasa yang baik. Mungkin waktu itu Nabi Sulaiman dia seorang penguasa atau raja dari sebuah kerajaan, dan karena ilmunya begitu banyak menjadi rahmat kepada seluruh alam. Lalu apakah keuntungan kita menjadi manusia berilmu? Bayangkan guys, kita duduk di samping orang berilmu aja itu sudah menggugurkan dosa. Lalu apakah perbedaan manusia berilmu dan tidak? Pertama, manusia berilmu dia akan dijaga oleh Allah. Bagaimana cara Allah menjaga? Dia tidak akan pernah marah kepada orang yang menyakitinya. Tapi ketika ada seseorang menyakitinya, Allah lah yang akan marah. Dari mana kita tahu Allah yang akan marah? Mungkin orang yang mencaci atau membuli atau bahkan menyakiti hati seorang yang berilmu, hidupnya itu tidak akan ada keberkahan, dan kemungkinan dia akan mendapatkan begitu banyak cobaan atau ujian untuk menyadarkan dia bahwa dia itu sebenarnya salah. Makanya orang tua selalu bilang, hati-hati pada orang yang berilmu. Dia tidak akan membalas, karena Allah lah yang akan membalasnya. Dan kalian tahu apa yang Allah bilang? Azabku sangatlah pedih. Segitu hebatnya kan ilmu. Bahkan iblis saja takut pada orang yang berilmu. Begitu saja ilmu yang saya bisa bagi dari hasil pembelajaran. Semoga menjadi penyemangat kita untuk menjadi lebih baik dan lebih semangat mengejar ilmu. Thank you for watching. Dadah.